Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Zain, NRP 012119400.096 dari kelas MPC. Di sini saya akan mempresentasikan Electrochemical Impedance Spectroscopy atau yang disingkat dengan EIS. Korosi adalah perusakan atau penurunan mutu logam atau paduan logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Reaksi yang terjadi pada proses korosi adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Logam yang mengalami korosi akan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan lingkungan mengalami reaksi reduksi. Laju korosi adalah kecepatan perlambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Setelah dilakukan pengukuran Open Circuit Potential (OCP), tahap selanjutnya akan dilakukan pengukuran Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS untuk menentukan tahanan transfer muatan dan lapis rangkap listrik pada antarmuka bahan uji larutan. Di sini dapat dilihat R, E per I itu hukum Ohm, satu elemen sirkuit dan resistor ideal. Apa sih spektroskopi impedansi elektrokimia atau EIS itu? Spektroskopi impedansial elektrokimia adalah suatu metode untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial atau AC pada amplitude rendah atau minus atau sekitar 10 milivolt dari rentang frekuensi yang sangat lebar yaitu 0,1 Hz hingga 100 kHz atau 100 kHz hingga 10 MHz. Mohon maaf tadi sekitar 10 megavolt. Pada prinsipnya EIS digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti RS, RCT, dan CDL, di mana RS adalah tahanan larutan, RCT adalah tahanan transfer muatan, dan CDL adalah kapasitansi lapis rangkap listrik. Mohon maaf, untuk RS tadi adalah tatanan larutan. Resistor ideal. Pertama, mengikuti hukum Ohm pada semua level arus dan potensial. Yang kedua, harga resistensi tidak tergantung pada frekuensi. Yang ketiga, sinyal arus AC dan potensial yang melewati resistor berada dalam satu fasa. Sistem dengan elemen-elemen sirkuit dengan sifat yang lebih kompleks, yaitu impedansi. Pengukuran impedansi. Impedansi kemampuan sirkuit untuk melawan aliran arus listrik. Yang pertama itu ada application of AC voltage, lalu ke electrochemical cell, dan yang terakhir adalah measured current. Ini untuk grafik dari sinusoidal current response in a linear system dengan rumus ET sama dengan N0 sin WT atau omega T, omega sama dengan 2pi F atau frekuensi. Yang ketiga ada IT sama dengan I0 sin omega T ditambah sigma. Untuk rumus turunannya atau rumus yang dipakainya itu ada Z sama dengan ET per IT sama dengan N0 sin omega T per I0 sin omega T ditambah sigma sama dengan Z0 sin omega T per sin omega T tambah sigma. Untuk selanjutnya ada grafik Euler relationship dengan
persamaan IXP kali J sigma sama dengan cos sigma tambah J sin sigma. Impedansi dinyatakan dalam fungsi kompleks yaitu ET sama dengan N0 IXP J omega T. Yang kedua ada IT sama dengan I0 IXP dikali J omega T dikurang sigma. Yaitu Z omega sama dengan E per I sama dengan Z0 IXP kali J sigma sama dengan Z0 kali cos theta cos sigma tambah J sin sigma. Ini untuk gambar dari Bode plotnya. Dan ini untuk ada jenis rangkaiannya yang di atasnya itu adalah seri dan yang keduanya adalah paralel. Nah, untuk aplikasi AES terhadap material sendiri, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya mengetahui jenis inhibitor yang cocok untuk diterapkan pada bahan uji, atau misalnya runner turbine. Salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah dengan teknik AES. Dengan teknik ini, kita dapat mengetahui efektivitas suatu inhibitor dalam menghambat laju korosi material uji. Hal ini disebabkan karena adanya inhibitor akan memungkinkan terbentuknya lapisan pada permukaan material uji, sehingga akan menghambat polarisasinya. Dengan terbentuknya selaput inhibitor di permukaan logam yang dapat bertindak sebagai lapisan isolator listrik, maka hambatan polarisasi tersebut akan meningkat, disertai dengan penurunan kapasitansi lapisan rangkap listrik. Maka melalui pengukuran AIS, kinerja inhibitor pada korosi material uji dapat dievaluasi daya inhibisinya berdasarkan pada nilai hambatan atau impedansi listrik tersebut. Berdasarkan pada pengukuran AIS, besaran yang diperoleh pada pengukuran AIS adalah RS, RCT, dan CDL. Besaran RS adalah tatanan larutan yang bergantung pada konsentrasi ion, jenis ion, temperatur, dan geometri area pengantaran arus. Besaran pada pengukuran AIS yang diperoleh pada pengukuran AIS adalah RS, RCT, dan CDL. Persamaan dari RCT sendiri adalah tekanan transfer muatan yang dibentuk oleh reaksi elektrokimia tunggal pada permukaan logam yang dikendalikan secara kinetika. Besaran RCT diperoleh dari perbedaan impedansi pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nilai RCT merupakan ukuran transfer elektron pada permukaan logam yang secara proporsional kebalikan dari arus korosi atau IO pada persamaan ini. RCT sama dengan RT per NF IO I0. Untuk persamaan CDL sendiri, yaitu besaran lainnya adalah kapasitansi lapis rangkap listrik. CDL yang diungkapkan melalui persamaan CDL sama dengan 1 per 2V 2Pi F max RCT. Nilai CDL dapat dihubungkan dengan absorpsi senyawa inhibitor pada permukaan logam. Persamaan Z, hubungan antara RCT, RS, CDL, dan Z real digambarkan melalui persamaan Z sama dengan RS tambah RCT per 2Pi F max RCT CDL pangkat alfa, dengan Z adalah impedansinya. Nah, ini untuk gambar dari pengukuran impedansi. Dapat lihat di sini ada furnace, ini ada LCR meter, ini ada current kolektornya. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.